Berarti usianya lebih dari 100 itu Bu ya? Lebih 100 tahun, mungkin 200 tahun ada Mas. Ada dua motif. Berawan dan mata ikan ya? Ya, selingkuh kalau sekarang disebut selingkuh, kalau dengan adanya printing itu nanti punah, dan kemudian ini apa, pengrajin saya akan bekerja apa kalau sudah tidak ada yang melestarikan seperti itu. Secara turun-temurun, batik tulis Gentongan menjadi salah satu masterpiece atau karya agung jemari kaum perempuan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Gentongan merupakan proses pewarnaan dari bahan alami yang dilakukan dengan cara merendam kain ke sebuah gentong berukuran besar. Pembuatan sehelai kain batik Gentongan bisa memakan waktu hingga 6 bulan, setengah tahun atau bahkan 1 tahun hingga 2 tahun. Hal itu dikarenakan satu proses pewarnaan pada satu motif batik bisa memakan waktu rendam selama 1 bulan. Sehingga batik tulis Gentongan tidak bisa diproduksi secara masif dan singkat. Seperti halnya batik printing, kehalusan dan warna cerah menjadi ciri khas batik tulis Gentongan. Semakin lama, warna kontras dari batik legendaris ini semakin terang karena pewarnaannya yang menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan. Ingat Ibu tahun produksinya itu Bu? Saya ini beli ke cucunya sekarang sekitar 70 tahun usianya. Punya neneknya, bisa dihitung. Iya. Berarti usianya lebih dari 100 itu Bu ya? Lebih 100 tahun, mungkin 200 tahun ada Mas. Itu motif apa Bu? Ini motifnya motif perawan, kemudian mata ikan. Ada dua motif. Berawan dan mata ikan ya? Ya, selingkuh kalau sekarang disebut selingkuh, kalau dulu short story. Bu, itu kondisi kainnya seperti apa Bu? Masih bagus Mas. Juga pewarnaan masih cerah Bu ya? Iya, kan kalau dulu tuh tidak ada pewarna kimia, semuanya warna alam. Ini yang batik Gentongan Mas. Pasti ini asli Gentongan zaman kuno. Oh. Ini. Motif apa itu? Dulu. Motifnya ada dua motif, kaper dan daun memper. Itu yang legend Bu ya kalau Iya. Iya. Ini yang kuno. Itu masih mendapatkan hati di pelanggan itu Bu, batik kuno ini Bu? Iya. Kalau yang kolektor biasanya pernah punya saya nggak dijual itu dirayu-rayu biar dibeli, biar dijual. Oh, ada Ibu yang koleksi? Saya banyak Mas yang ini yang kuno. Tidak salah kemudian batik tulis Gentongan menjelma sebagai karya yang berkualitas halus, memuat filosofi mendalam dalam setiap gores motifnya, dan menjadi simbol identitas secara temurun masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya kaum perempuan Kecamatan Tanjung Bumi. Berawal karena rasa cinta, Nyonya Supi Amin mulai dikenal sebagai seorang perempuan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap eksistensi batik tulis Gentongan di tahun 1989. Meski kala itu usianya masih 28 tahun, namun ia sudah dipercaya oleh para perajin batik tulis untuk menerima pesanan batik tulis Gentongan dari berbagai daerah di tanah air. Dari situlah Nyonya Supi Amin secara perlahan mendirikan Tresna Art hingga resmi berizin di tahun 2005. Tresna Art bukan semata sebagai galeri batik yang konsen terhadap eksistensi batik tulis Gentongan, namun juga melakukan pemberdayaan terhadap para perajin batik tulis Gentongan dari Kecamatan Tanjung Bumi hingga edukasi membatik kepada para pelajar. Setiap hari Sabtu dan Minggu, ia menghadirkan 2 orang perempuan perajin batik tulis dari daerah Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi di galerinya untuk memproduksi batik tulis Gentongan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengenalkan setiap detail proses produksi batik tulis Gentongan kepada para pengunjung galeri. Itu batik juga ya Pak ya? Batik. Ini batik lawas biru. Motif apa itu Pak? Motif
Aktif Sarjana. Saya membuka usaha ini berawal dari rasa cinta dengan kebudayaan Madura, utamanya kebudayaan Bangkalan, dalam hal ini batik. Jadi berawal dari itu akhirnya saya membuka usaha ini, Mas. Tujuannya yang pertama yaitu ingin melestarikan batik tulis Bangkalan, terutama yang kentongan. Kemudian juga selain mencari keuntungan, kami juga ingin melestarikan kebudayaan, terutama tentang batik tulis Bangkalan, yaitu batik kentongan. Karena kalau tidak ada yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan? Terutama dengan adanya perputaran ini kebudayaan dan batik ini, Mas. Ada batik tulis biasa, batik tulis yang kentongan tadi, kemudian ada seni tulis, ada cap, dan lebih-lebih adanya printing. Printing itu bukan batik, tapi itu dengan adanya printing itu, kalau tidak ada yang melestarikan batik tulis ini, nanti akhirnya akan punah. Karena dengan adanya printing itu nanti punah, dan kemudian ini pengrajin saya akan bekerja apa kalau sudah tidak ada yang melestarikan, seperti itu. Jadi tadi yang di luar itu dua ibu itu juga perajin itu juga diberdayakan ya, Bu? Ya, diberdayakan terutama dengan batik kentongan, Mas. Mereka dari perajin dari Tanjung Bumi. Tanjung Bumi, Bu, ya. Ya. Bu, sudah berapa karyawan, Bu, sejauh ini, Bu? Karyawan apa pengrajin? Ya, pengrajin. Kalau pengrajin yang saya rangkum itu sekitar 30. Tapi kalau semuanya banyak, ada ribuan pengrajin. Termasuk yang penyandang disabilitas itu ya? Iya, betul. Bu, ini yang tamunya biasa dari mana saja, Bu? Ini pelanggan-pelanggannya, Bu? Atau yang berkunjung ke sini? Kalau di sini yang berkunjung itu kebanyakan dari luar daerah, Mas. Dari luar daerah, insya Allah dari seluruh Indonesia itu sudah pernah ke sini. Terutama yang dari mancanegara juga. Akhir-akhir ini sudah sering, seminggu itu kadang-kadang ada 5 kali, mungkin ada. Dari mancanegara, Bu? Dari mancanegara. Biasanya yang dibeli batik tulis? Mereka itu kebanyakan ini, Mas, meneliti. Oh. Jarang yang beli ya. Tapi kalau yang dari Jepang itu suka mengkoleksi. Yang dikoleksi ya batik-batik yang terutama batik kentongan, batik kuno, seperti itu. Batik-batik tulis kentongan kuno atau lawasan berusia di atas 100 tahun hingga 200 tahun tersimpan rapi pada salah satu lemari khusus di Galeri Tresna Art. Meski berusia kuno, motif maupun warna kain batik masih tampak cerah. Hanya ada sedikit robekan pada kain karena mulai sedikit lapuk. Motif-motif batik kuno itu tampak anggun dan terkesan mewah. Di antaranya gabungan dua motif sekaligus, motif kaper atau kupu-kupu dan daun mambeh yang selalu menjadi sasaran para kolektor batik. Tidak salah jika kemudian harga satu helai maupun satu sarimbit atau satu setel yang terdiri dari sarung, kemeja, dan selendang batik tulis kentongan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sekitar pengrajin batik juga terutama, terus saya memang suka seni juga. Kalau batik saya pilih-pilih ya, yang paling bagus itu batik. Kalau yang batik itu asli Pasisih Tanjung Bumi. Kalau di daerah kita itu kan walaupun kecamatan Tanjung Bumi ada pengrajin juga tapi agak kasar. Kalau gentongan itu kan halus ya, yang dikerjakannya itu berbulan-bulan sampai tahunan itu kadang. Jadi memang saya pecinta batik itu karena memang dari kecil lingkungan saya semua banyak pengrajin batik. Terus karena keluarga saya juga memakai batik, ya akhirnya saya suka batik sampai saat ini. Ada perasaan bangga atau gimana, Pak? Bangga, jadi kalau kemana-mana gitu, misalnya ada acara atau apa, ketika kita memakai batik itu menambah kepercayaan diri. Kayak batik itu punya nyawa bagi saya, jadi menambah kepercayaan diri juga. Terus kan memang yang membatik itu apalagi gentongan ya, itu dengan telaten perempuan
itu mencari nafkah mereka, kemudian membatik itu bagi saya hasilnya sangat halus. Kemudian walau nggak bisa diukur dengan harga, kalau udah gentongan saya suka, pasti saya koleksi gitu. Izin Mbak ya, apa itu batik yang paling gentongan itu yang motif apa yang paling disuka? Saya suka motif lawas seperti Lawas, ya. Tasikmalaya, terus Panji Susi, okel, terus akar ramuk kata orang Angkat dulu. Pokoknya yang lawas-lawas itu motifnya yang asli Tanjung Bumi. Mulai tahun 2014 saya lagi. Mulai tahun berapa Bu? 14 2014. Ibu dari Tanjung Bumi Bu? Tanjung Bumi Pasir saya. Iya. Berarti Sabtu Minggu Ibu di sini ya? Iya. Karena itu baik, nggak ada yang nganu saya gitu, saya kenal. Ini jenis batik apa Bu? Udai. Uday ya. Batik tulis gentongan motif uday Ya, gitu ya. batik tulis gendongan, motif udainya. Itu termasuk yang paling laku Bu? Ya, semua kalau gentong di sini laku. Ya, kami di sini selaku Dinas Perdagangan memang tupoksi kami itu memasarkan produk-produk unggulan yang ada di Bangkalan, termasuk batik yang ada di Tresnaat. Kita memang bekerja sama dengan Tresnaat aja banyak sih, tapi ya kita usahakan memfasilitasi yang menjadi produk unggulan di Bangkalan. Jadi biar dikenal ke lebih luas, ke skala nasional maupun internasional. Banyak disertakan di pameran-pameran gitu Pak ya? Ya, tiap kita ada pameran kita mesti ikutkan. Kadang di yang sering itu di Grand City. Biasanya peminatnya banyak Pak, batik-batik Bangkalan ini? Ya, alhamdulillah batik-batik Bangkalan itu rata-rata mesti diramai pengunjung. Kalau di Tresnaat itu Mbaknya juga sebagai konsumen juga di situ? Ya, saya pernah beli di sana. Memang kualitasnya di Tresnaat itu bagus. Apalagi batik gentongannya itu ya Mas. Oh, batik tulis gentongan ya? Ya, dulu kita pernah kedatangan tamu dari mana gitu, kita ambilnya di situ. Banyak Mas ini Mas. Kenapa gak dijual Bu? Karena saya ingin melestarikan dan ini untuk kenang-kenangan aja. Kalau zaman dulu itu seperti ini, produksi zaman dulu. Kalau dijual nanti mau dibuat lagi nggak bisa Mas, nggak bisa sehalus ini. Kalau bisa cuman nggak sehalus ini. Itu bedanya gentongan zaman dulu dan sekarang Bu? Ya, kalau yang sekarang seperti ini. Ini gentongan semua di sini. Ini motif apa Bu? Ini motif Sikmalaya. Sikmalaya ya? Ya. Sama juga ratusan tahun itu Bu? Ya.